Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda mati adalah makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Misalnya, gerakan tumbuhan yang mengikuti arah sinar matahari. Nah, mari kita bahas gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu terbatas, misalnya gerak bunga kuncup hingga mekar. Tumbuhan juga bergerak, tetapi tidak dapat berpindah tempat, seperti yang terdapat pada gambar di bawah. Ada salah satu bunga yang kuncup, dia akan bergerak hingga bunganya menjadi mekar sempurna. Namun, ia tidak berpindah tempat. Yang kedua adalah gerak pada hewan. Hewan mempunyai dua macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuhnya dan juga gerak berpindah tempat. Gerak pada hewan memiliki fungsi untuk mencari makanan dan melindungi diri dari predator. Hewan bergerak juga sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Misalnya, kucing, habitat tinggalnya berada pada daratan. Ia menggunakan kakinya untuk berjalan. Yang kedua adalah ikan. Ikan memiliki habitat di dalam air. Ia mempunyai organ gerak yaitu sirip dan juga ekor, dan bergerak dengan cara berenang. Yang ketiga adalah burung. Burung memiliki habitat tinggal di udara dan juga di daratan. Ia mempunyai dua organ gerak, yaitu yang pertama adalah sayap dan juga kaki. Sayap ia gunakan untuk terbang dan juga kaki ia gunakan untuk berjalan sewaktu ia di daratan. Kemudian yang ketiga adalah gerak pada manusia. Manusia mempunyai dua macam gerakan, hampir sama dengan hewan. Yang pertama adalah gerak pada salah satu bagian tubuh, dan yang kedua adalah berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat melakukan gerakan tubuh dari hasil kerjasama antar organ gerak dalam tubuh, yaitu otot, tulang, dan juga sendi. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ gerak pada manusia, yaitu otot, tulang, dan juga sendi. Yang pertama, otot. Otot disebut juga organ gerak aktif. Gerakan dilakukan oleh dua otot yang bekerja bergantian secara berlawanan. Jika otot yang satu mengkerut atau disebut juga kontraksi, maka otot satunya akan mengendur atau relaksasi. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi tiga. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Otot polos terdapat pada organ dalam manusia. Contohnya organ pencernaan, ginjal, dan juga rahim. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik terdapat pada organ gerak manusia. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot jantung terdapat pada jantung manusia. Yang kedua adalah tulang. Tulang yang bergabung akan membentuk menjadi rangka, berguna sebagai tempat melekatnya otot dan juga menegakkan tubuh. Bisa kita bayangkan, tubuh jika tidak mempunyai tulang maka akan lembek. Lain halnya jika tubuh mempunyai tulang maka akan membentuk seperti tangan, kaki, dan yang lainnya. Tulang juga disebut alat gerak pasif. Dalam artian,
tulang tidak akan bergerak jika tidak digerakkan oleh organ gerak aktif, yaitu otot. Di dalam tubuh manusia ada 206 tulang yang saling berhubungan membentuk sebuah rangka. Dari ke-206 tulang tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan atau yang lentur dan juga tulang keras. Contoh tulang rawan terdapat pada tulang telinga dan juga tulang hidung. Tulang keras, sesuai dengan namanya, tulang keras memiliki tekstur yang keras. Misalnya tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki, dan yang lainnya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Untuk lebih jelasnya, akan kita simak gambar selanjutnya. Nah, yang pertama adalah tulang pipa, atau di sini gambarnya. Tulang pipa terdapat pada tulang paha, tulang betis, dan juga tulang kering. Yang kedua adalah tulang pipi. Tulang pipi terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan dan juga tulang telapak tangan. Dan yang terakhir adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu terdapat pada ruas tulang belakang. Seperti ini contoh gambar dari tulang tak beraturan. Cukup jelas ya. Baik, kita akan lanjut ke organ gerak manusia yang ketiga, yaitu persendian. Persendian atau sendi adalah persambungan antara dua tulang atau lebih. Sendi itu ada dua macam, yaitu yang pertama sendi yang dapat digerakkan, dan yang kedua adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, atau bisa disebut juga sendi mati. Dari contoh di samping gambar ini, contoh tulang atau sendi yang tidak dapat digerakkan adalah yang terdapat pada bagian tengkorak. Sedangkan sendi yang dapat digerakkan terdapat pada sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi peluru, dan juga sendi geser. Nah, sudah paham kan tentang organ gerak pada makhluk hidup? Selanjutnya kita akan bahas tentang gagasan pokok. Gagasan pokok sudah pernah diterangkan di kelas 4 dulu. Gagasan pokok atau bisa disebut juga ide pokok atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok itu terdapat pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama sendiri dapat terletak di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, di awal dan akhir atau campuran, atau di seluruh paragraf. Untuk mencari atau cara menentukan gagasan pokok, ada dua langkah. Yang pertama, bacalah seluruh kalimat dengan cermat dan pahami apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, temukan kalimat utamanya pada setiap paragraf. Kemudian carilah inti dari kalimat tersebut. Ingat ya, inti saja, jadi tidak ditulis satu kalimat utuh. Sudah paham kan? Gagasan pokok pada awal paragraf atau paragraf deduktif. Contoh kalimatnya adalah jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas.
Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, dari paragraf tersebut kira-kira manakah yang menjadi kalimat utamanya? Oke. Kalimat utamanya terletak pada awal kalimat atau awal paragraf, yaitu jenis cabai ada bermacam-macam. Dan yang paragraf kedua hingga terakhir adalah sebagai kalimat penjelas. Nah, kita sudah mengetahui kalimat utamanya. Tinggal kita cari gagasan pokoknya. Jenis cabai ada bermacam-macam. Jadi, gagasan pokoknya adalah macam-macam cabai. Yang kedua, gagasan pokok pada akhir paragraf atau paragraf induktif. Contoh kalimatnya adalah beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut juga metamorfosis. Nah, dari kalimat tersebut bisa kita cari mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya terletak di akhir kalimat atau kalimat yang terakhir, yaitu perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, dari kalimat tersebut kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya yaitu metamorfosis. Paham ya? Kemudian yang ketiga, gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran. Contoh kalimatnya adalah, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Nah, di sini kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan juga akhir paragraf. Cirinya adalah sudah ada di depan kalimat utamanya, tapi kembali diperjelas di akhir kalimat. Saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian diulang kembali di akhir kalimat, yaitu karena mendapatkan pekerjaan itu sulit, maka bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir adalah gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Contohnya, ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu, Raya harus memastikan cahaya blitz dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Nah, di sini kedudukan setiap kalimatnya sama pentingnya. Gagasan pokoknya terletak di setiap kalimat. Ini biasanya langkah-langkah untuk menggunakan suatu barang atau benda, atau cara membuat sesuatu. Kalau di sini adalah langkah-langkah untuk memotret. Sudah paham ya? Nah, sekarang lanjut dicoba tugasnya. Yang pertama adalah bacalah teks tentang gerak pada makhluk hidup yang ada di buku halaman 4-6.
Kemudian carilah gagasan pokok dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, tulislah gagasan pokok tersebut dalam kertas. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.